Jadi sekali lagi bahwa Yohanes 3:16 ini penting tidak? Penting. Karena tanpa ini pun nggak berarti. Ya. Tanpa ini kita nol, nggak ada arti sama sekali. Betul? Ya. Jadi ini dasar dari segala-galanya. Jadi jangan dibilang bahwa karena darah nggak penting, sangat penting justru dari sini. Ya. Coba baca satu ayat lagi dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-26. Baca. Ke-26, demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib ya untuk menebus kita, dan barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ini berlaku kepada kita manakala ya kan kita ini misalkan mau masuk surga. Pak, bagaimana kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus kita mati pasti masuk surga dong? Ya pasti. Tapi kalau begitu terima terus mati, ya pasti masuk surga. Tapi Pak, bagaimana Pak kalau saya masih hidup setelah terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, terus saya masih hidup? Ya harus kerja-kerja, harus kerja keselamatan itu. Jangan buat dosa lagi. Artinya kalaupun tergelincir masih berdosa, cepat minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi dalam kitab Ibrani katakan, Ibrani 10:26, kecuali kita sudah tahu di dosa, terus ulang-ulang kita lakukan, udah jadi pengorbanan Yesus atau Yohanes 3:16 udah berlaku. Jelas saja. Bukan kata saya, bahwa kita bilang, jika orang yang sudah tahu tentang kebenaran, tapi dia sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korbannya untuk menghapus dosa. Berarti pengorbanan Yesus tidak berlaku lagi bagi orang. Ya, karena dia sengaja mempermainkan Tuhan. Oke, jelas clear di sini, ya. Makanya berhati-hati. Seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini Yohanes 3:16 saya sudah kasih garis besarnya, ya. Maka kalau mau lengkap saya bilang kan ini panjang, ya. Jadi tapi ini sudah saya kasih garis besarnya, dan saya berharap saudara ngerti, sudah paham. Saya sudah sampaikan begitu kronologis, ya. Jadi kita bisa kuat memahami tentang Yohanes 3:16. Itu sebabnya jangan dipermainkan. Pertobatan kita benar-benar harus benar-benar bertobat. Seperti itu. Oke. Saya mau tanya gini. Coba ya. Menurut Bapak, menurut saudara, apakah Tuhan memerintah, pernah nggak Tuhan memerintahkan manusia membangun gereja tempat ini tembok? Coba. Pernah tidak Allah memerintahkan manusia untuk membangun tempat ini tembok? Tempat ini tembok, gereja organisasi. Pernah nggak Tuhan memerintahkan manusia untuk membangun gereja organisasi, gereja tempat ini? Kalau jawabannya pernah, gimana dalilnya? Lagi dong. Kalau bilang tidak, gimana dalilnya? Kenapa? Coba. Rebu apa? Apa jawabannya? Rebu. Ini rebu ada yang membelot ya. Saya
Kenapa? Kenapa Exodus? Apa? Exodus. Exodus Itu kejadian itu. Kayak orang imigrasi bukan ya? Ayo, renungan. Pernah nggak Tuhan memerintahkan manusia untuk membangun tempat gereja lokal? Tularin? Gak apa-apa kalau tularin gak apa-apa. Kan gak ada hukumannya. Ya kan? Hah? Boleh jawab Bapak? Tapi takut salah. Loh, di sini kan bukannya soal salah atau benar gitu. Yang di sini kita lagi mau membongkar gitu kan ya, supaya kita tahu, kita sharing. Pernah nggak? Kalau pernah, di mana alasannya dan dalilnya? Kalau nggak pernah, di mana alasannya dan dalilnya berdua? Alasannya aja dah, nggak usah pakai dalil. Ya, lebih gampang ya. Kalau Jadi penafsiran lah. untuk organisasi Tuhan nggak pernah memerintahkan Bapak. Tapi kalau untuk gereja dalam perjanjian lama, sepertinya saya pernah baca itu tentang di mana Musa juga bangsa Israel disuruh mendirikan kemah suci. Seperti itu. Iya, jadi yang ditanya kan sekarang, saya adanya di zaman sekarang, bukan zaman perjanjian lama Tidak. saya sekarang. Jadi kalau sekarang bagaimana? Pernah nggak di zaman Yesus itu pernah nggak Allah memerintahkan manusia untuk membangun? Karena sekarang ini kan ada desus dengung, ada pemberitaan akan dibangunnya bait suci ketiga. Salom, betul ya? Betul. Ya kan? Bahkan waktu saya ke Israel itu memang diperlihatkan itu di bawah itu di Masjid Al-Aqsa ya, Al-Aqsa itu saya masuk itu memang ada disiapin itu batu-batunya semua ada itu lagi dipersiapkan di bawah. Dan waktu itu kebetulan diizinkan waktu itu dibuka sampai kita bisa jalan tembus ke Bait Seda. Itu kolom yang kalau airnya tergoncang itu betul nyebur penyakitnya tembus bisa sampai situ. Berapa waktu yang lalu tertutup itu, tapi waktu saya di sana kebetulan bisa masuk ke situ. Nah itu lagi dipersiapkan untuk batu-batu untuk pembangunan bait suci ketiga. Sekarang lagi nunggu itu lembu merah itu untuk pembangunan. Nah jadi pertanyaan saya, apakah Allah menyuruh manusia untuk membangun keempat titik tembok gereja itu, gereja organisasi atau gereja lokal? Tidak, secara langsung. Hah? Tidak. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 48 firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang maha tinggi tidak tinggal di dalam rumah yang dibangun oleh tangan manusia, seperti perkataan Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi, tahta kerajaanku besarnya bagaikan seluruh langit dan surga dan bumi, hanya sebesar tempat menaruh kakiku. Jadi Allah tidak lagi mau berdiam diri di dalam bait Allah buatan tangan manusia, tetapi Allah mau berdiam diri di dalam bait Allah ciptaan tangannya sendiri, yaitu kita. Kenapa besok hari ini mengajak saya ke gereja? Ya udah Bapak, kita biar jadi. Nah terus bagaimana ayat yang menyatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan? Ayo. Ibadah itu latihan badan itu. Ya benar sekali. Terwakili jawabannya. Sudah terwakili belum? Gambarannya sudah. Baru gue sebentar. Ini baru duaan yang lagi dipertanyakan. Kalau gue ada latihan. Mungkin tambahan sedikit untuk di zaman sekarang ya terkait kedatangan Yesus. Bahkan Yesus itu datang kalau kita lihat dari kedatangan Yesus ke dunia bukan hanya untuk menebus dan menyelamatkan manusia, tapi mengubah paradigma yang sudah terjadi di masa lampau. Salah satunya dalam konteks bait Allah atau yang kita kenal sekarang ini gereja. Gitu. Bahkan yang menyatakan dengan terang-terangan dalam dia akan merubuhkan yang buatan tangan itu dan dia akan bangun. Dan seperti yang dikonfirmasi yang sudah dibaca tadi, bahwa Tuhan itu tidak berdiam diri lagi pada
bangunannya, bentuk bangunannya, tapi lebih kepada gereja yang sesungguhnya itu kan eklesia yang manusianya begitu, dari yang terbang dari yang gelap dibawa yang kepada terang dalam satu kumpulan. Tapi kumpulan ini makanya ada satu komunitas yang pernah saya dengar dan itu cukup kegerakannya cukup bagus. Mereka buat istilah itu gereja tanpa tembok, GTT, pernah ada. Jadi mungkin mereka mengambil referensi dari itu karena esensi gereja itu sendiri adalah pribadi manusianya. Jadi salah satu kedatangan Yesus menekankan bahwa bukan tidak penting tembok gereja, tapi kalau nanti dalam banyak, Yesus sudah tahu apa konsekuensi dan sampai di mana efek gereja itu. Kalau berbicara tentang bangunan, jadi kalau menurut saya, hematnya saya, ya Yesus tidak menekankan gereja bentuk temboknya, tapi lebih kepada gereja yaitu kita sendiri umat. Jadi kesimpulannya apa? Tuhan tidak ini. Nggak mereka membangun. Iya. Terwakili nggak? Berdua. Terwakili ya? Ada yang kurang puas? Masih ragu. Masih ragu. Karena gini Pak. Nggak apa. Karena setelah bait suci itu roboh, itu menurut tradisi itu dibangun sinagog. Sinagog itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu gereja dalam bentuk fisik. Secara tidak langsung berdasarkan tradisi itu Tuhan sedang memerintahkan harus ada bangunannya. Untuk apa? Supaya mereka bersekutu. Memang perlu seperti 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke bawah itu saya lupa. Itu kan memang dia ngomong kalau kamu itu bait Allah, tapi ingat baik-baik. Allah juga menempati satu tempat supaya dia itu dikhususkan, supaya Allah itu berbicara kepada para imam. Itu sih menurut saya. Memang tidaklah dia ngomong bangun gereja, tapi kalau kita tarik sejarahnya dari bait suci, kemah suci, itu Tuhan juga ngomong dirikan gereja itu. Itu kalau jadi ada perintah ya. Iya, kalau saya tarik dari bait suci itu Pak ya, kemah suci, bait suci, terus sinagognya sampai gereja. Ya, jadi ada perintah, karena itu nggak ada dalilnya ya, cuma argumen ya tradisinya aja ya. Tafsir lewat tradisi itu ya. Jadi ada dua kubu yang satu enggak, kubu A sendiri ya. Ada dua kubu, yang satu Mari kita debat. disuruh, yang satu enggak gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya kalah juga nih. Tapi yang lainnya gimana? Yang lainnya setuju sama yang mana? Ini setuju sama yang nyuruh apa setuju apa yang tidak? Tuhan yang lain. Hah? Yang kagak? Nanti Setuju sama 3 lawan 2 nih. Setuju gimana? Sama ini yang tidak pernah menyuruh. Oke, kalah. Ya, kalah terus dari tadi. 4 lawan 2. Ya. Oke, sekarang grup B. Gimana? Grup B. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perintah ini mengarah pada penyebaran Injil dan pembentukan gereja sebagai suatu komunitas untuk umat yang hidup dalam pengajaran Yesus. Jadi intinya bahwa Allah pernah memerintahkan manusia. Iya, tapi secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Dimahami oleh Matius 28 tadi. Iya. Begitu. Iya. Konteksnya beda. Pak, apakah misalnya kita mau bicara ini tentang mendirikan gereja, apakah referensi kita harus Alkitab? Apakah tidak bisa juga kita gunakan seperti tradisi untuk melihat kebenaran itu? Karena kan tercatat di dalam Yohanes 20 ayat 31 bahwa semuanya itu tidak harus tertuang di Alkitab. Seperti itu. Makanya memahami Alkitab itu kita jangan
Yang pertama, jangan dulu kita marah ketika orang bilang bahwa Alkitab itu nggak semuanya firman Tuhan. Jangan dulu kita marah. Betul memang, nggak semua di dalam Alkitab itu firman Allah. Ya, ada kitab sejarah, ada kitab syair, ya kan? Ya, di Injil sendiri juga. Jadi jangan kita marah ketika ada orang mengatakan, oh Alkitab nggak semuanya firman Allah. Tetapi sejarah yang dicatat di dalam Alkitab, kitab syair yang dicatat dalam kitab itu adalah ilham semuanya daripada Allah. Karena sejarah juga, enggak semua sejarah Israel dicatat di dalam Alkitab, tetapi itu terpilih dan itu lewat ilham Allah. Sehingga sejarah yang dicatat itu sekalipun tidak firman Tuhan, itu bisa membangun kerohanian setiap orang Yahudi. Jadi sekalipun dia bukan firman Tuhan, tapi manfaatnya itu hampir sama seperti firman Tuhan. Karena itu mengkonfirmasi dari apa yang dinubuatkan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, makanya kedepannya nanti kalau ada orang yang bilang bahwa firman Tuhan itu nggak 100% loh firman Tuhan, jangan marah dulu. Ya kan, betul memang nggak semua firman Tuhan. Nah, tapi untuk acuan-acuan yang sakral begitu, itu harus acuannya kepada firman. Gak bisa kan? Ya. Tapi kita dengar dulu ya, Rube ya. Kita baru saya tulis. Ini Rube tadi udah. Jadi kalau menurut saya masih perlu ditambahkan lagi. Ada yang mau tambahkan lagi? Di ini Pak, Ya. saya sih nggak kurang paham nih. Maksudnya di dalam Matius 16 ayat 18 itu kan Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Ya. Aku akan mendirikan jemaat. Itu kan Dan ibaratnya dalam dia kan Petrus dikatakan di sana batu karang. Nanti yang menjadi penafsiran sebenarnya Pak. Ya itu berkaitan katanya gereja. Itu bahwa Tuhan memerintahkan bahwa ada pembangunan gereja seperti itu. Tapi seperti yang dikatakan Anwar juga bahwa bait Allah itu adalah kita sendiri, gitu kan? Kita sendiri bait Allah itu. Jadi sebenarnya kita lah dikatakan gereja-gereja, gitu. Baru bangunan itu terbentuk karena mungkin pada zaman mula-mula saat itu mereka kan sering berkumpul, Pak, ya kan, membacakan firman Tuhan, gitu kan. Mungkin ya dari situ mungkin ada terbentuk suatu bangunan gereja dan lain sebagainya. Ya, jadi jawabannya ya, kan itu masih 50-50. ya itu dah Pak, maksudnya dalam artian aku masih di Matius 16 ayat 18 itu perintah kepada Petrus untuk mendirikan jemaat. Ya. Jadi Allah membangun gereja. Ya, kalau kali ini saya ya, nanti kan membangun gereja. Ya. Iya gitu aja. Ya, jadi calon pendeta harus total, jangan pelin-pelan. Oke, mau ditambahkan lagi? Iya Pak. Ada yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya. Ya mungkin dari yang saya sampaikan tadi, di mana ya latihan badan terbatas. Ibadah. Jadi lebih kepada gereja yang Tuhan Yesus tuntut hari-hari ini adalah umatnya untuk beribadah, dan beribadah itu tidak harus pas hari Minggu karena terbatas. Nah, jadi Tuhan tuntut itu gerejanya itu ya kita ini membangun ibadah baik waktu dengan Tuhan dan dalam keseharian kita membangun ibadah kepada orang lain, kepada sesama. Dan itu berguna karena itu mengandung janji baik yang hari ini dan maupun yang akan datang. Jadi fokusnya kalau menurut saya Tuhan tidak menuntut, Yesus tidak menuntut gerejanya itu dibangun, tapi kitanya yang dibangun hari-hari ini. Jadi nggak memerintahkan, Ya. Allah nggak memerintahkan lagi untuk bangun gereja. Oke, ada lagi yang mau nambahin?
Saya cerita gini. Di Indonesia sini ya, Kristen kan sangat teraniaya karena minoritas, ya. Diskriminasi, minoritas ya. Terus izin gereja kan sulit, ya kan? Ibadah di rumah dipersekusi. Bilang bukan di sini, Pak. Kalau mau ibadah di gereja, sedangkan gereja nggak bisa dibangun. Itu kan satu bohong, kan? Ya. Itu kan tiktaknya si Lucifer, gitu kan? Ya, kita nggak boleh di rumah, suruh di gereja. Tapi gereja sendiri pengen dibikin nggak bisa, nggak boleh, nggak diizinin. Jadi bagaimana? Itu yang pertama. Jadi memang sulit. Yang kedua, gini, coba kebayang satu kali nanti itu kan akan datang aniaya untuk orang-orang Kristen, aniaya yang berat. Karena 1 Timotius katakan akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Kalau Alkitab menulis akan datang masa yang sukar, itu sukarnya memang sesukar-sukar. Karena Alkitab katakan masa yang sukar, termasuk orang percaya. Coba sekarang kebayangnya sama kita. Sekarang kan mega church nih banyak terbangun di kota-kota besar, betul ya? Dan jemaatnya banyak. Tapi kalau walau itu jemaat terima semuanya. Yang saya tahu banyak dari mega church terbangun di gereja-gereja besar, tetapi gereja-gereja kecil di pedesaan, di pedalaman banyak yang tutup. Karena jemaatnya eksodus. Ya kan? Karena gereja-gereja kecil fasilitasnya ala kadarnya, terbatas. Ala kadarnya, bukan terbatas saja, udah ala kadarnya aja. Ya kan? Nggak bisa. Gereja besar dia bisa. Ibadahnya nggak keringetan, adem, ya kan? Bakalnya bagus, gitu kan ya. Musiknya juga bagus, karena punya modal. Saya pernah satu kali ditawarin, cuma waktu itu saya terlalu idealis. Saya ditawarin sama satu orang Islam, yang dia nggak bisa bayar saya, teman baik. Dia bilang, Pak, kita bangun gereja itu, nggak salah Pak. Saya tahu dia Islam kan, ya yuk kita bisnis gereja. Saya modalin, berapa ya Bapak? Kita bangun gereja semegah mungkin. Bapak tinggal pilih tanahnya di mana, tinggal pilih. Nanti dibangun Pak, saya yang bempar kalau ada yang mau resolusi. Kalau ada yang mau kata-kata, saya bempar. Ini saya modalin semua. Nanti persembahannya semua itu kita bagi hasil. Ini serius benar. Tapi waktu itu pemikiran saya masih idealis. Saya bilang, waduh, masa begitu, ya kan? Selesai sudah pulang. 2 hari kemudian saya mikir. Nah, kita kan bilang bersahabat dengan Mammon boleh. Asal jangan kita nggak tulus. Baru saya kalau begitu nggak apa nih. Gas aja kerjanya. Betul kan ya? Enak kan dijagain sama dia. Bagi kita kan yang penting bukan persembahan kan. Ada dia ada persembahan. Bangun gereja tuh ya enggak juga. Kalau si bisa gede gambar tuh dia beli gitu kan semua. Sound system kan dia beli. Baru saya pikir begitu, kenapa saya nggak mau? Udah gitu dijagain mas. Yang penting fokus saya dalam hati saya. Kan ke jiwa-jiwa, bukan soal duit. Saya cari lagi udah kagak ada tuh. Nggak tahu kemana hibahnya. Kalau ketemu sama saya, jadi Pak, ayo dia dah, ayo kita pilih dah Pak. Benar-benar saya bangun gereja segala sudah gereja apa? Ya kan? Itu satu. Nah terus kemudian kalau nanti orang-orang yang gak kenal Tuhan itu mau menganiaya bahkan membunuh orang Kristen, gampang. Sekali bunuh itu ribuan bahkan puluhan ribu mati. Karena dia udah tahu mega church di sini dan tahu. Ada 4 gereja besar yang dibangun. Yang pertama itu
gereja reform, Stephen Cook. Ya. Dia bangun gereja di Jakarta sana. Itu dengan kapasitas 7.000 seat. Stephen Cook. Yang kedua, yang keempat dari bawah, ketiga dari bawah. Yang keempat ada Stephen Cook. Reform 7.000 seat, sekali ibadah 7.000 penuh 7.000 sekali ibadah. Ya, reform. Yang ketiga itu Mawasara 10.000 seat di Kelapa Gading. 10.000 seat sekali ibadah itu 10.000, dia ada di makan ibadah. Ya. Yang kedua Petrus 1 di Semarang 12.000 seat Jalan Semarang Mega Church dan menduduki ranking pertama. Surabaya Betani 30.000 seat. Bayangin, coba terpikir nggak ketika nanti masa sulit itu datang, tinggal bom bunuh diri yang diiming-imingi pengantin surga 70 bidadari. Asik. Asik kan? Ya, yang setiap hari maaf saya ngomong nih, setiap hari memecahkan perawan katanya. Terus udah gitu perawan habis dipecahkan, besok perawan lagi, perawan lagi. Lu punya Allah porno lu. Di surga ada yang begituan, gitu kan? Yang diiming-imingi begitu nih. Lengkap, bom bunuh diri. Berangkat ke gereja-gereja itu. Belum gereja-gereja lain yang cuma 3.000, 5.000, banyak sekali. Dia lengkapi semua. Sekali masuk yang ke 7.000 misalkan 10 orang nyebar ke setiap gereja. Sekali, boom, 7.000 jiwa mati. Dan sporadis langsung mati semua. Betul? Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus itu memberi contoh dalam Kisah Rasul kepada gereja mula-mula. Kenapa? Karena Allah tahu bakal terjadi nanti di akhir zaman yang seperti ini. Penganiayaan sampai pada pembunuhan itu akan terjadi. Makanya gereja mula-mula itu adanya di mana dikatakan? Di rumah-rumah. Setiap hari mereka mengadakan pertemuan dan memecahkan roti. Dan Alkitab mencatat. Dan setiap hari Allah pertambahkan jumlah bilangan mereka. Pertambahkan. Waktu itu ada perdebatan juga soal ini. Dia bilang, ada satu orang full timer ngomong sama saya. Dia bilang, kalau kita nggak bangun gereja nanti jemaat ditaruh di mana ya segitu banyak. Terus saya tanya, kamu pernah nggak baca Alkitab? Petrus sekali khotbah 5.000 jiwa bertobat. Pertanyaan saya, 5.000 jiwa itu dibawa kemana? Bawa ke sinagog, bawa ke bait suci udah nggak ada. Bawa ke sinagognya di mana? Yang 5.000 orang. Terus waktu murid-murid Tuhan Yesus, pernah nggak Yesus mengajak murid-muridnya masuk ke bait suci? Cuma hari-hari tertentu. Yesus itu jarang masuk ke bait suci. Dia cuma hari-hari raya yang dia masuk untuk membacakan nas Alkitab Yesaya nubuatan untuk menggenapi. Maka pada waktu dia masuk di bait suci hari raya itu, dia baca nas Yesaya. Ya, dia kata roh Tuhan ada padaku. Dia bacakan itu. Selesai dia bacakan, dia bilang, pada waktu kau mendengar nas ini dibacakan, maka genaplah sekarang. Jadi Yesus membawa murid-muridnya itu enggak setiap saat bawa, cuma hari-hari tertentu. Lebih banyak Yesus bawa murid-muridnya kemana? Ke komunitas belajar sana. Dan gereja mula-mula hasil dari penginjilan daripada Petrus, Paulus, Yakobus dan sebagainya. Kemana? Yang udah tahu? Sekali khotbah 5.000, sekali khotbah 3.000. Bawanya kemana? Emang ada mega church dulu? Ada sinagog church? Sinagog mega sinagog. Ya ada gitu kan? Di mana? Di rumah-rumah ya, di rumah. Dan kembali
milik seorang menjadi milik bersama-sama. Itu akan terjadi karena masa yang suka akan datang. Ya. Jadi benar, pernah Allah menyuruh manusia untuk membangun bait suci. Kepada siapa? Kepada Musa. Sekali Allah menyuruh. Dan itu pun desainnya Tuhan sendiri. Tuhan yang memerintahkan harus dibuat ukurannya berapa, dan dibuat oleh kayu apa, dilapisi dengan apa. Semua Allah arsitektur. Allah yang sampai itu yang dinamakan auto tabernakel. Tapi pada waktu ini sudah masuk keadaan, maka itu sudah tidak berlaku. Maka yang berlaku adalah bait Salomo yang dibangun itu, bait suci Salomo. Tapi waktu Yesus datang, Yesus katakan waktu para imam dan murid-muridnya memegahkan itu bait Salomo, ya dikatakan beliau betapa megahnya bangunan. Yesus katakan, kamu akan lihat tidak akan ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain, semuanya akan dirobohkan. Murid-muridnya bingung, padahal sedang dibuatkan. Lalu para imam juga pernah merobohkan itu. Dia betapa megahnya bangunan bait suci Allah ini. Yesus berkata sama para imam ahli Taurat, robohkan bait suci ini, aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Sampai para imam berkata, apa? Kamu tahu nggak 42 tahun ini dibangun bait suci itu, kamu hanya mau membangunnya dalam waktu 3 hari? Salah pola pikir. Yesus berbicara tentang bait suci dirinya sendiri, tapi ahli Taurat, para imam bicara tentang fisik. Jadi mulai saat pertama kali ada sekali Allah menyuruh manusia membangun bait suci, dan mulai saat itu setelah dirobohkannya itu bait suci Salomo oleh Jenderal Titus, maka tidak ada lagi bait suci. Dan sampai sekarang Allah tidak pernah lagi memerintahkan untuk membangun kembali itu. Artinya Allah tidak menyuruh membangun dan Allah pun tidak melarang kalau manusia membangun. Tapi Allah hanya ingatkan satu, yaitu apa? Kamu ingat, kalau kamu membangun ini, ingat, jangan sampai diawali dengan roh dan diakhiri dengan daging. Kenapa harus seperti itu harus? Ya karena di mana ada hartamu, di situ juga hatimu berada. Terjadi kan? Banyak orang berlomba-lomba membangun mega church yang besar-besar seberapa dibangun. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membesarkan aset, membesarkan aset. Saya melepaskan pelayanan pengembaraan saya karena ini. Saya sarankan, saya nggak mau lagi. Karena apa? Karena diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Saya sudah nggak mau. Karena di mana ada harta, di situ juga hati berada. Jadi saya bilang sama kepala senior, sorry, goodbye. Bukan itu tujuan saya. Bukan itu. Tapi kalau Bapak mau tujuan itu, silakan. Saya nggak mau. Makanya sekarang saya lebih banyak bangun kelompok sel. Dimenangkan dari M, masukin dimuridkan seperti itu. Jadi intinya nggak pernah Allah lagi menyuruh manusia membangun, tapi juga nggak melarang. Silakan kalau membangun silakan, tapi harus diingat seperti tadi. Ingat ya, akan hati diawali dengan roh, akan diakhiri dengan hati. Kenapa? Karena di mana ada hati di situ hati berada. Ada banyak mega-mega church yang berantem perkara di media hijau oleh karena aset. Banyak sekali. Saya nggak perlu ceritakan siapa-siapa satu-satu. Dan sampai sekarang banyak pergumulan mereka. Kenapa?
mega church yang begitu besar memakan biaya yang besar. Sekarang gereja-gereja besar lagi kepusingan gara-gara pandemi dimulai. Kenapa? Karena YouTube banyak sekarang mengajarkan tentang firman Tuhan, khotbah-khotbah. Jangan lagi membawa persepuluhan, karena persepuluhan sudah tidak diperlukan lagi, dikupas ayatnya. Banyak lagi orang kalau memberi persembahan jangan lagi bawa ke gereja karena gereja memperbesar aset. Gembalanya enak, gembalanya kalau apa-apa soal pribadinya, soal keluarganya. Jemaat yang disuruh bantu, jemaat yang disuruh peduli. Tapi ketika jemaat perlu sesuatu, pendeta bilang kita berdoa, diserahkan Tuhan yang suruh. Haleluya. Betul apa betul coba? Betul. Ini fakta. Kalau gembala suruh jemaat yang ngurus, jemaat yang bantu, mobilnya ganti, jemaat yang suruh ganti. Dari mobil ini ganti alat, jemaat yang disuruh. Tapi ketika jemaat nggak makan, jemaat datang gembalanya, ngomong sama gembalanya, ya nak, yuk kita berdoa sama-sama. Biar Tuhan nanti tolong. Ampun. Besok masih mau baca saya ke gereja. Siapa yang baca saya ke gereja? Bawahnya saya nggak anti sama gereja, nggak anti sama gereja, nggak anti. Karena saya setiap minggu juga diundang pelayanan, khotbah juga saya di gereja. Kalau saya di gereja saya nggak akan khotbah di gereja, ya kan? Nggak anti. Tetapi kita harus smart. Kita sekarang harus ngerti kebenaran firman Tuhan. Kenapa Allah nggak melarang gerejanya? Karena orang membangun gereja secara fisik tempat ini. Karena kita harus juga ngerti. Perlunya gereja tempat ini untuk apa? Perlunya adalah untuk apa? Untuk training bagi orang-orang yang dimenangkan. Jadi pusat daripada gereja itu adalah untuk memuridkan, mentraining orang-orang, mengajar orang-orang yang baru kenal Tuhan. Diajar di sini. Sekaligus pelayannya pun sedang belajar melayani di situ. Karena di situ dia belajar menghadapi pelayan-pelayan Tuhan, pengerja Tuhan, belajar. Jadi sifatnya belajar ya, belajar. Jangan jadi pengerja sampai mati jadi pengerja. Jangan, itu bukan esensi. Jadi kalau kita boleh kita melayani dia, boleh, tapi sifatnya Anda sedang training di situ. Training apa? Training untuk melayani. Training untuk apa? Training untuk supaya saya bisa siap turun di komunitas kami. Karena Tuhan bilang kamu terang dan garam dunia, bukan terang dan garam gereja. Kita boleh nggak ada di gereja? Boleh. Di gereja boleh. Melayani boleh. Tapi ingat esensinya kita ada di sana, kita sedang training, kita sedang belajar. Karena di gereja banyak orang, jadi kita ketemu dengan banyak karakter, tapi di situ sudah mulai jinak karakternya. Ya kan? Ketimbang di dunia. Jadi sebelum kita berhadapan dengan dunia, kita training dulu belajar menghadapi karakter yang seperti ini. Saya harus seperti apa? Menghadapi karakter saya harus seperti apa? Pada waktu nanti kita dilepas di komunitas dan menghadapi banyak karakter, kita sudah belajar banyak di sana dan kita sudah ngerti. Jadi saudara boleh melayani di gereja, tapi ingat, jangan sampai mati melayani di gereja. Enggak ngerti komunitas. Ini perlu saya kasih tahu dasar sebelum masuk kepada amanat agung. Karena amanat agung ini begitu radikal, begitu sadis. Ingat tadi pertama sudah dibahas amanat agung itu penting apa enggak? Kalau penting berarti wajib apa tidak dilakukan? Kalau wajib dilakukan ada konsekuensinya apa tidak? Ada. Ntar kita bongkar apa konsekuensinya. Ya. Nah itu sebabnya saya harus dasari dulu. Ya. Seperti tadi dikatakan, Yesus katakan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai lagi. Yang dikatakan oleh Yesus, aku akan membangun jemaatku, bukan aku akan membangun gereja. No. Tapi jemaat yang dibangun.
Jemaat itu identik dengan apa? Dengan eklesia. Siapa itu eklesia? Kita ini adalah eklesia. Gereja Tuhan yang sebenarnya kita ini. Dan Allah sekarang berdiam di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini gereja kita. Yang dia sendiri yang buat. Dari tangan dia sendiri yang membuat. Bukan tempat ini tembok. Makanya Allah bilang, aku sekarang sudah tidak mau lagi ada di dalam kemah buatan tangan manusia. Kenapa? Karena sudah dinajiskan dengan pola pikir, dengan motivasi pelayanan di situ. Sudah dinajiskan, jadi Allah nggak mau ikut campur lagi di situ. Boleh nggak orang datang ke gereja? Apakah ada roh Tuhan? Ada, tapi sifatnya pribadi. Allah tidak akan bertentangan dengan firman. Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, oke. Allah mendukung, tapi dia mendukung firman-Nya. Tapi pendetanya di mana? Kalau nggak benar tetap Allah buang. Nanti kita akan lihat bagaimana. Oke, nangkep ya. Jadi jangan nanti salah artikan ya saya bilang begini. Wah, Bapak itu kemarin saya ikut seminar, saya udah nggak bisa lagi ke gereja, nggak mau lagi ke gereja. Karena Allah belum mengetahui. Wah, jangan begitu dong. Bukan itu maksud saya ya, bukan itu. Jadi maksud saya mengertilah sekarang. Kalau saudara harus melayani gereja, melayani lagi gereja sebatas training, belajar di situ. Kalau saudara sudah siap, sudah matang, sudah pengalaman di situ, barulah saudara harus keluar pergi memberitakan Injil. Oke? Buka sekarang Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Demikianlah bunyi firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Oke. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Di dalam ayat 1 yang katakan gini. Akulah, Yesus sendiri ngomong nih, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusaha. Nih, kalau dulu ya di era tahun 70-80 itu doktrinnya bilang bahwa seorang pendeta itu haram hukumnya kerja sekuler. Betul apa betul? Betul. Haram hukumnya nggak boleh. Dosa. Yang lagi kan dosa. Ya. Tapi coba kita lihat sekarang melalui ayat ini. Yohanes 15 ayat 1 dia katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Berarti Bapak apa sebagai apa? Pengusaha. Berarti dia seorang pengusaha. Apa yang diusahakan? Dia adalah seorang investor besar dunia. Bapak saudara, investor besar dunia. Apa yang diinvestasikan oleh Bapak? Yaitu pokok anggur. Yang diinvestasikan adalah pokok anggur itu oleh Bapak. Nah, bayangkan. Coba baca dulu Yohanes 15 ayat 16. Bagian hanya saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Stop. Nah, jadi di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bagian, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bapak bilang, aku yang memilih kamu. Jadi Bapak ini seorang investor besar dunia. Yang diinvestasikan itu adalah pokok anggur. Dan dia menginvestasikan kepada orang yang tepat pas. Manusia bisa memilih, bisa benar, bisa salah, betul? Ya. Tapi Allah tidak pernah bisa salah menempatkan investasinya. Karena dia Allah. Jadi kepada siapa dia investasikan pokok anggur ini, pastilah orang itu berhasil.
Kalau orang itu tidak berhasil, berarti orang itu sendirilah yang menggagalkannya. Nah, kau sampai di sini? Diangkat. Nah, itu sebabnya kita kembali ke ayat 2. Udah ngerti ya? Bahwa Bapak investor besar, dan yang dia sebagai investor besar, dia menginvestasikan yaitu pokok anggur siapa? Yesus. Kepada siapa? Dikatakan dia yang pilih orang-orang. Bukan kita yang pilih, kita yang mau. Harus gua dong investasi. Tapi dia yang pilih. Dan kalau dia pilih, gak pernah keliru. Betul? Pasti berhasil. Nah, sekarang kita masuk ayat 2. Di dalam ayat 2 dikatakan, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya makin banyak lagi dia berbuah. Coba lihat, ya. Di dalam satu pokok yang sama ada dua jenis ranting yang berbeda. Betul? Pokok yang sama, dua jenis ranting yang berbeda, yang mengambil sumber makanan yang sama, mengambil satu pemeliharaan yang sama dari pokoknya. Tapi kenapa ada dua ranting yang berbeda? Itu sebabnya dikatakan ranting satu yang tidak berbuah itu akan dipotong. Kenapa? Karena ini kulen koyu, bahasa Arab. Nggak berguna. Ya, tapi ranting yang berbuah maka dibersihkan. Kenapa bisa seperti begitu? Karena tadi saya sudah katakan, apakah si sang investor ini yang salah? Ranting itu adalah orang yang diinvestasikan oleh Allah. Betul? Tadi saya katakan, apakah si investor yang salah memilih ranting sehingga ranting itu tidak berbuah? No, bukan. Karena semuanya itu mengambil sumber yang sama. Tadi saya katakan dalam satu pokok yang sama memiliki dua ranting yang berbeda. Dia memiliki mengambil sari makanan yang sama. Tapi kenapa yang satu berbuah, yang satu tidak? Karena yang satu dia tidak mau berbuah sendiri. Hanya dia sendiri. Bukan karena salah si investornya. Bukan. Itu sebabnya begitu ranting yang gak berbuah, wah ini kejahatan, maka harus dipotong, cepat dipotong. Udah gak peduli, udah gak bermanfaat, potong. Dan di dalam ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-7 dikatakan, ranting yang sudah dipotong itu, dia akan menjadi kering, lalu dikumpulkan orang, kemudian apa? Dilempar ke dalam api. Artinya ranting yang tidak berbuah dipotong, dikumpulkan orang menjadi bahan bakar neraka. Jadi ranting yang tidak berbuah, dia akan menjadi bahan bakar neraka. Pertanyaan saya sekarang, maksudnya ranting itu siapa? Yang dikasih kasih karunia Allah, yang menerima Yesus Kristus, itu ranting. Tapi yang berbuah itu siapa? Yang orang yang menerima Yesus juga yang berbuah. Pertanyaannya sekarang, buah apa yang harus dihasilkan? Nah, coba berbuah. Sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Buah apa? Oke. Terus, Brian bagaimana? Mau tambahin lagi? Buah apa? Buah apa? Ya kalau udah bicara tentang buah pasti buah roh pasti mengarah ke sana. Buah roh. Iya. Oke, ada yang tambahin lagi? Itu buah apa itu? Matius. Hmm? Amanat agung. Kenapa? Amanat agung. Amanat agung. Iya, amanat agung. Benar, ini lagi bicara tentang amanat agung. Menghasilkan buah itu berarti pergi menghasilkan buah. Nah itu. Tapi yang ditanya buah apa? Yang dimaksud oleh Yohanes 15 ayat 2 ini. Ranting yang tidak menghasilkan buah dan ranting yang menghasilkan buah. Jadi harus buah apa yang dihasilkan? Jadi bukan nggak menghasilkan saja loh. Menghasilkan buah juga buah apa? Dan banyak orang mengatakan kan, banyak kan Terboceng. buah apa? Hah? Di ayat selanjutnya ada Pak.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi buahnya adalah kasih. Buah kasih. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau tambahin? Cukup. Sekarang udah B. Apa buah apa? Buah roh. Hah? Buah roh, Galatia 5 ya. Oke, terus apa lagi? Udah cukup itu, mewakili semua nih. Buah. Coba baca buah roh, Galatia 5 ya. Baca pelan-pelan ya. Benarkah ini buah roh yang harus dihasilkan? Karena banyak sekali memang yang mengatakan buah roh. Makanya saya tekankan di sini. Enggak, baca dari awal dulu. Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi hasilkanlah, coba ayat di atas. Galatia 5 ayat 22 apa? 21, 22. Kedemikian memabukkan, pesta pora dan sebagainya terhadap semuanya itu bukankah kamu seperti yang telah berbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetia, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menakutkan. Oke. Di situ ditulis tetapi buah-buah roh, dituliskan dengan roh itu ditulis huruf besar atau huruf kecil? R-nya besar. R besar. Kecil. Hah? O-nya kecil. Iya, R-nya besar kan, huruf besar kan. Nah, kalau huruf besar itu berarti itu roh siapa? Roh manusia atau Tuhan? Roh Tuhan. Kan yang disuruh berbuah nanti. Kenapa buah-buahnya dibilang buah-buah roh? Kenapa Roh Kudus yang harus berbuah? Betul apa betul? Ya kan, betul kan? Betul kan? Terbantahkan dari situ kan? Buah-buah roh itu kan yang bisa menghasilkan itu adalah siapa? Roh Kudus. Kita nggak akan pernah bisa menghasilkan itu tanpa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka baru kita bisa kasih, mengasihi orang, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau Roh Kudus ada. Tapi ketika Roh Kudus nggak ada, nggak akan ada itu kita. Karena kita jahat, kita manusia jahat, manusia celaka. Ya kan? Nggak bisa. Jadi terbantahkan. Berarti bukan buah-buah yang harus dihasilkan. Betul apa betul? Terus buah apa lagi tadi bilang? Kasih. Buah kasih. Bukan buah kasih. Disuruh mikir kelas sore-sore. Supaya mantap ya. Pohon ada pengusahanya yang pastikan menantikan buahnya, pengusahanya itu menantikan buah. Kita yang berbuah, maksudnya sebagai yang berbuah, buah itu seperti hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, misalkan memberitakan keselamatan kepada orang lain, orang yang diselamatkan, Tuhan melihat itu, jadi digambarkan sebagai buah yang bisa Tuhan nikmati. Jadi buahnya buah apa? Buah pertobatan. Terus apa lagi? Apa menjadi terang bagi orang lain? Itu penjabarannya sih udah benar. Tapi begitu ditanya buahnya buah apa? Buah bibir. Buah apa? Buah bibir yang celel ya.
bibir. Dua bibir yang memuliakan Allah. Yang dua bibir. Bukannya dua bibir itu konotasinya ini ya jelek ya? Dua bibir yang memuliakan Allah. Jadi bapak itu sebagai investor ini nggak mau rugi. Itu sebabnya kalau ada ranting yang merugikan, yang dia taruh investasinya merugikan, langsung di-cut. Nggak mau. Betul nggak? Jangan nanti anak kita sendiri aja nggak mau rugi. Coba kalau ada yang investor yang mau rugi, kenalin sama saya, suruh investasi sama saya, pasti rugi. Kalau ada yang mau gitu kan, nggak apa-apa, kenalin sama saya, suruh investasi sama saya jamin rugi. Gitu kan, nggak ada investor yang mau rugi. Betul apa betul? Dia mau rugi. Nah itu sebabnya untungnya apa? Kalau ranting itu berbuah. Nah sekarang buahnya buah apa? Gitu kan, yang bisa menguntungkan bapak. Buahnya buah yang bisa menguntungkan bapak. Buah roh itu jelas bukan dia yang ngomong, bukan ranting itu yang berbuah karena di situ disebutnya buah roh, rohnya air besar. Berarti yang berbuah ya Roh Kudus, bukan roh manusia, gitu kan? Terus kasih kan Allah yang memberi kasih kepada kita. Kita nggak punya kasih. Kita memiliki kasih ketika Allah itu ada dalam hidup, ketika Yesus ada dalam hidup. Baru kita memiliki kasih. Jadi bukan kita yang membuahkan kasih. Jadi terbantahkanlah. Terus buah apa lagi? Jiwa-jiwa. Kalau ikuti dari konteks ayat, Pak, berarti buah yang kita hasilkan buah anggur. Karena Yesus bilang, akulah pokok anggur. Iya. Berarti buah yang kita hasilkan buah anggur. Terus dimakan. Konteks, kalau kita ikuti kontekstual ayat ya. Berbuah lah sekarang Bang. Anggur pasir Kan ya. akulah pokok anggur ya. Kontekstual ayat. Permisi Mas, kan kita Coba penting. baca. Baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 lagi bagian lanjut. Tadi kan bagian A. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Terus lanjut. Apa? Ayat 16. Saya sambil duduk di sini ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, di sini udah makin jelas. Ya, si investor ini dia berkata dia mau investasikan buah anggur ini, pohon anggur ini. Dia pilih, oke? Setelah dia pilih kita, maka kita ditetapkan, dikatakan. Ya betul nggak di situ? Iya. Dan buahmu itu tetap. Ditetapkan supaya dikatakan kamu menghasilkan buah. Buah apa dikatakan? Dan buah itu adalah buah yang tetap. Betul nggak? Iya. Buah itu tetap. Kembali lagi dikatakan supaya nanti pada waktu kamu meminta apa saja kepada Bapa, kalau kamu menghasilkan buah yang tetap ini, maka Allah akan memberikan kepadamu. Kembali lagi pemeliharaan Tuhan ada. Kepada siapa? Kepada orang yang mau melakukan dan berjuang bagi Allah. Nah, jadi di situ dikatakan buahnya buah tetap. Apa yang tetap? Cuma ada dua yang tetap. Yang pertama firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Betul? Betul yang pertama itu. Yang kedua yang tetap itu adalah jiwa-jiwa. Tubuhnya boleh lenyap, tapi jiwanya kekal. Betul kan? Terus apa lagi yang tetap? Gak ada lagi yang kekal. Gak ada. Cuma dua. Firman Allah dan jiwa-jiwa. Gak mungkin kalau nanti itu suruh menghasilkan buah yang tetap itu adalah firman Allah. Gak mungkin. Betul kan? Firman Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi yang kedua, apa itu buah yang tetap? Jiwa-jiwa. Dia adalah tetap jiwa-jiwa. Oke?
Jadi tidak bisa. Jadi buah-buah yang Yesus maksud itu, yang mau itu adalah buah-buah jiwa-jiwa. Makanya amanat agung ini suruh pergilah kamu, jadikan semua bangsa. Ya, sama Yohanes 15 ini sama. Ya, Matius 28 sama. Identik. Jadi yang harus dihasilkan buah-buah. Jadi kalau orang yang tidak menghasilkan buah, diapain? Terus kemudian jadi setelah kering kumpulkan. Buat bahan bakar neraka. Kenapa? Karena dibilang jahat. Jahat lu. Bapak nggak pernah salah pilih orang untuk menginvestasikan. Tapi kalau dia tidak bisa menghasilkan, dia yang jahat. Karena apa? Dia yang memang nggak menghasilkan. Karena Bapak nggak pernah salah. Jadi jahat. Ya. Coba saya lompat aja ke ini dulu. Coba kalau Bapak baca dulu. Satu Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Ayat 16. Paulus berkata, demikian bunyi firman Tuhan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, Paulus hebat mana sih kita sama Paulus? Dia juga sama menerima investasi awal. Betul? Tuh. Hebat mana kita sama Paulus? Jauh. Paulus sendiri yang begitu hebat, dia rasul Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Paulus, kita paling banter-banternya punya mujizat itu, karunia mujizat. Paling banter-banternya bisa mencelikan orang, dia bisa berjalan, yang timpang bisa melihat. Itu paling banter-banter. Ya kan? Kalau Paulus orang mati, Etikus mati, dibangkitkan sama dia. Didoakan bangkit. Jatuh dari lotek tingkat ketiga. Batal ya. Hah? Ya? Iya. Mati itu si Etikus. Tapi Paulus datang, didoakan bangkit hidup. Paulus yang dahsyat itu. Sampai dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan kalaupun aku memberitakan Injil itu bukan menjadi kemegahan bagiku, karena itu sebagai suatu keharusan, karena dia sudah diberi investasi kepada Tuhan dan dia harus menghasilkan. Paulus. Terus siapa kita? Halo. Cuma enak-enakan terima investasi terus kita diam begitu, ya kan? Datang ke gereja setiap minggu, gitu kan? Ber-AC, melayani, dikasih nasi bungkus buat makan siang. Udah begitu dia makan. Tuhan bilang, aduh, yang beli celaka lu, ngisi funo. Bahasa Arabnya itu bilang begitu. Aduh, rugi saya, Tuhan bilang. Potong aja, jebret. Baterainya. Aman, Pak. Ini ya, ini Aman. ya kan? Tangkap sudah sekarang, kira-kira. Jadi harus menghasilkan buah. Paulus bilang celaka, apalagi kita.
Coba buka lagi Yohanes pasal 4. Yohanes 4 ayat Yohanes pasal 4 ayat 30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Penabur dan penuai. Penabur dan penuai. Siapa ini dia? Yang melakukan amanat agung. Betul? Dia sedang mengumpulkan buah untuk kehidupan yang kekal. Buah apa sih yang kekal? Buah apa? Buah anggur. Jangan nanti untuk kekal disimpan 3 hari aja juga udah banyak meong, dia keriput. Ya, terus apa lagi? Apel, seminggu aja ditaruh aja gitu, keriput ya, nggak kekal dia. Jadi buah apa yang kekal? Yang itu tadi buah jiwa-jiwa yang kekal, cuma itu. Jadi si pelaku amanat agung ini dikatakan baik itu si penabur, si penuai ini sama-sama bersuka cita karena mereka sedang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Itu. Oke. Jelas nggak?